Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K atau seleksi P3K di tahun 2024. Dan di video kali ini admin akan bagikan buat rekan-rekan semua di sini untuk yang masuk teknis ya. Teknis dan juga guru yang mengabdi di sekolah swasta. Yang mana kita ketahui bahwa guru yang ada di sekolah swasta itu tidak bisa mendaftar, dan kita mendapatkan info update teman-teman ya. Info update bahwa guru yang ada di sekolah swasta itu diperjuangkan oleh PGRI untuk bisa ikut serta. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini untuk informasi yang pertama adalah untuk teman-teman kita yang teknis ya. Pendaftaran P3K 2024 inilah solusi bagi honorer tanpa sertifikat keahlian. Ini informasinya 12 Oktober teman-teman ya. Jadi katanya ada solusi bagi honorer yang tidak memiliki sertifikat keahlian ya. Disinyalir banyak honorer yang terkendala dalam melakukan pendaftaran P3K 2024 gegara tidak punya sertifikat keahlian, karena sepertinya memang ada instansi yang mempersyaratkan ini juga ya, harus melampirkan sertifikat. Diketahui di Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN dicantumkan sejumlah syarat bagi honorer untuk bisa mendaftar P3K 2024. Nah, di sini cantumkan pasalnya, yaitu di pasal 23 ayat 1 huruf H, bahwa memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh Menteri. Di ayat keempat Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Nah, ini salah satunya ya, biasanya yang meminta persyaratan sertifikat ini, jika ada yang memenuhi biasanya itu diberikan nilai. Di ayat kelima, jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan ya, itu diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan menteri. Nah, di ayat ke-6, instansi pembina jabatan fungsional dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi. Berapa bobotnya teman-teman ya? Dan di sini bahwa paling tingginya itu 10% dari nilai paling tinggi dari seleksi kompetensi teknis, yaitu dari tes kompetensi teknisnya itu bisa diberikan paling tinggi 10%. Nah, honorer tidak punya sertifikat keahlian. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahiruddin Anto, mengungkapkan banyak honorer tenaga teknis yang tak punya sertifikat sehingga tidak bisa melakukan resume di sistem pendaftaran P3K 2024. Berarti kalau dia tidak bisa resume, berarti ini ada permintaan untuk diupload teman-teman ya. Ada permintaan untuk diupload. Banyak honorer bingung karena formasi-formasi yang dicari syaratnya harus ada sertifikat komputer sebagai bukti punya keahlian. Nah, ini ada ya. Nah, dia menyodorkan solusi bagi rekan-rekannya yang tidak punya sertifikat keahlian, yakni mencari formasi P3K yang tidak memasang. Nah, ini ya, yang tidak memasang syarat sertifikat dan menyesuaikan pastinya dengan ijazah, dengan lowongan jabatan yang dibuka. Yang penting bisa mendaftar. Jadi kata kuncinya yang penting bisa mendaftar. Jadi kalau misalnya ada jabatan yang ingin dipilih harus melampirkan sertifikat. Nah, ini dari Ketua Umum kedua teman-teman ya. Harus cari yang lain begitu, yang tidak mempersyaratkan. Saya sudah mengimbau kepada teman-teman untuk mencari jabatan yang tidak mensyaratkan sertifikat. Dia mengingatkan bahwa mendaftar P3K 2024 bisa dilakukan lintas dinas atau satuan kerja alias SKPD. Nah ya, yang penting masih dalam satu kabupaten kota atau provinsi. Yang penting masih dalam satu instansi. Nah ini. Jadi jangan terpaku dengan formasi P3K 2024 di tempat selama ini mengabdi atau bekerja.
Ada beberapa jabatan yang mensyaratkan sertifikat. Nah, ini ada SPMA, SMK, atau STM. Nah, jadi yang ini harus ada sertifikatnya dilampirkan. Jika jabatan pengadministrasi pemula, maka tidak ada prasyarat sertifikat. Nah, ini kan juga banyak dibuka teman-teman ya, pengadministrasi. Kalau dinas pekerjaan umum syarat wajib sertifikat, kecuali STM, ijazahnya. Ditegaskan lagi bahwa seluruh honor K2 harus ikut mendaftar P3K gelombang pertama agar bisa terdaftar peserta seleksi di SSCASN. Sahirudi mengaku pernah menanyakan persyaratan pendaftaran P3K 2024 kepada Menpan RB Aswar Anas soal jabatan. Namun jawabannya dikembalikan di instansi pembinanya, dan syarat itu masuk dalam analisis jabatan. Sebab dalam undang-undang ada sistem merit yang mensyaratkan antara jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan kompetensi. Jadi teman-teman jangan patah semangat, saya mengimbau untuk berkonsultasi. Nah ini memang benar teman-teman ya. Teman-teman itu sering-sering berkonsultasi dengan BKD atau BKPSDM-nya jika ada masalah dengan formasi jabatannya. Seperti halnya salah satu rekan bertanya di mana kualifikasi pendidikan atau prodinya tidak sesuai dengan formasi yang ingin diambil. Admin cuma menyampaikan silahkan berkonsultasi atau berkoordinasi dengan BKD. Oke, kita lanjut lagi ke informasi kedua terkait dengan guru honorer di sekolah swasta yang diperjuangkan oleh PGRI. Nah, diperjuangkan oleh PGRI agar bisa juga ikut serta dalam seleksi P3K. Ketua Umum PBPGRI gandeng tokoh agama perjuangkan nasib guru honorer di sekolah swasta. Nah ini nasib guru di sekolah swasta. Perjuanganmu hari ini adalah kisah inspirasi bagi orang lain besok. Teruslah melangkah maju dan biarkan perjuanganmu menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Ketua PGRI Kabupaten, nah ini Ketua PGRI dari Kabupaten Flores. Oke. Dia perjuangkan yang guru swasta ya. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yaitu Dr. Yunifa gandeng tokoh agama mulai dari Muhammadiyah, Akademisi Katolik, Majelis Pendidikan Kristen memperjuangkan hak guru swasta pada sekolah swasta untuk mendapatkan hak yang sama dengan guru di sekolah negeri mengikuti seleksi P3K. Kabar ini sedikitnya melegakan para guru honorer sekolah swasta. Apapun regulasinya, pada prinsipnya adalah semua guru mengajar anak bangsa yang sama. Sehingga pada giliran ada perlakuan berbeda. Nah ini, semua elemen yang peduli pada pendidikan mesti memberikan pikiran untuk mencari solusi terbaik. Hadir saat upaya dialog bersama pemerintah pusat, diantaranya Alfa dari Muhammadiyah, Romo Mbula dari Katolik, Arifin Junaidi dari NU, Prof. Dr. Yunifa ya, Prof. Yunifa. Dari PGRI, David Chandra, Majelis Pendidikan Kristen, dan Doni dari Akademisi Katolik. Ketua Umum Pengurus Besar, yaitu Ibu Yunifa, mengatakan bahwa PGRI tidak pernah diam memperjuangkan nasib guru apapun persoalannya. PGRI tidak pernah diam memperjuangkan nasib guru apapun persoalannya. Bersama tokoh-tokoh agama, kami berjuang bersama memperjuangkan hak kawan-kawan guru pada sekolah-sekolah swasta. PGRI akan terus berjuang untuk hal-hal baik dan adil berpihak pada guru. PGRI tidak akan pernah diam. Maximus Masangkian, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Umum PB PGRI ya, atas perjuangan yang gigih membela para guru. Apresiasi dan bangga untuk kegigihan Prof. Yunifa membela hak para guru. Kami di daerah akan senantiasa memberikan dukungan terbaik untuk hasil perjuangan yang baik demi peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi guru honorer di sekolah swasta. Karena memang teman-teman ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yunifa, harusnya ini tidak ada perbedaan teman-teman ya, karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Oke teman-teman, jadi sekian informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Admin kembali mengingatkan sebelum mengakhiri pendaftaran, mohon diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.